Halo guys, masih bersama aku Bang Fat. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Baik, sehat, lancar? Amin. Hari ini kita ada di sekitaran Solo Baru ya. Kita San Mori bentaran aja. Ya, hari ini lumayan cerah dan lengang juga ya. Tapi nggak tahu di depan kelihatannya ini rame-rame lancar sih, kayak biasanya. Oke, yang lagi viral belakangan ini ya, ada film yang cukup menyita perhatian beberapa ini ya, beberapa orang atau beberapa tokoh, terutama tokoh-tokoh agama, karena memang ini sangat kontroversial sekali dikarenakan mulai dari judulnya aja sudah sangat kontroversial. Yes, as we know, itu adalah film horor berjudul Kiblat. Nah, aneh kan? Namanya Kiblat arah sholat kok dijadikan judul film. Nah, itu aja sudah mulai aneh. Nah, oke, sebelum kita membahas tentang kontroversialnya mungkin ini ya, gimana tanggapan-tanggapan dari sisi beberapa tokoh, better kita coba ulas dulu sebenarnya apa sih isi dari si film ini, kok bisa sampai kiblat jadi horor gitu loh, kan aneh. Oke, film Kiblat ini sebenarnya dijadwalkan rilis itu di tahun-tahun ini ya, kalau nggak salah, mohon koreksi, di mana salah satu tokohnya itu adalah Ria Ricis ya, tapi ada pertentangan sehingga di hold oleh rumah produksinya ya, dimana kalau dari cerita di sini tokoh utamanya itu namanya Ainun. Nah, ini tinggal sama uwa atau kakeknya itu di sebuah desa, di mana di desa tersebut itu ada satu padepokan sakti ya, dan si Ainun ini cukup mengagumi pimpinan pondok tersebut atau padepokan tersebut ya. Nah, si pimpinan padepokan tersebut ini adalah Abah Mulya namanya. Nah, seiring berjalannya waktu, si Abah Mulya ini ternyata meninggal dunia, guys. Nah, dan dari sisi sini, sebenarnya Abah Mulya itu sebenarnya sakti banget, bisa nyembuhin orang. Ya bisa inilah, seperti inilah orang-orang paranormal lainnya lah, seperti itu ya. Nah, karena beliau meninggal, dan ada satu fakta fakta yang disembunyikan bahwasanya si Abah Mulya ini adalah merupakan ayah kandungnya, dimana kan sebelumnya kan Ainun kan dari dulu itu tidak tahu orang tuanya itu siapa, dan memang baru tahu sih bahwa Abah Mulya yang merupakan pemimpin padepokan itu merupakan ayahnya gitu ya. Yang selama ini dia kagumi ya ternyata ayahnya sendiri gitu ya. Nah, dari sisi rasa keponya si Ainun ini, dilakukanlah seperti ini ya, suatu penyelidikan tentang latar belakang abahnya maupun ini ya, di desanya ini serta padepokannya ya, yang makin lambat laun itu malah makin terkuak ya, bahwasanya kalau si abahnya ini atau di padepokan tersebut itu malah menjadi sumber dari ajaran sesat gitu. That's why ada beberapa ini ya, hal yang dirasakan janggal di desa tersebut, mulai dari mungkin kok setiap hari itu tidak ada azan gitu ya, yang bahwasanya kita sebagai umat muslim ya, di dunia real itu kan ya kalau waktunya sholat ya adzan gitu ya, sebelumnya ya ada subuh, duhur, asar, maghrib, isya gitu ya.
Nah, di sini dari kejanggalan-kejanggalan ini ya ditemukanlah tadi ada beberapa keanehan, mungkin ya dari ajaran sesat, mungkin ada penampakan-penampakan dan sebagainya. Seperti itu. Ya biasalah horor Indonesia kan ujung-ujungnya penampakan darder-darder gitu kan. Udah ini ya sangat familiar lah untuk film horor Indonesia gitu ya. Oke, sekarang kita coba bahas dari sisi filmnya ini sendiri ya. Nah, tadi kan sinopsisnya. Sekarang menurut pendapatku, sebenarnya kalau dari sisi ini ya, premis sendiri, itu cukup unik ya. Tapi saking uniknya itu malah di luar dugaan. Kalau biasanya itu mungkin kalau dulu ada film Makmum ya, itu kan memang mengangkat ya orang lagi sholat-sholat juga kan. Sholat tapi diganggu di belakangnya gitu ya, sebagai makmumnya tiba-tiba ngilang, atau mungkin kanzab ya, orang lagi ini ya apa sholat malam diganggu gitu ya. Tapi ini enggak, si hantunya ini bisa bener-bener mencederai ini ya, melalui fisik ya, sampai bisa ditarik gitu ya, dari mulai ruku gitu ditarik ke belakang, yang menggambarkan bahwasanya ini nggak boleh ruku ke arah kiblat yang sebenarnya, harus sebaliknya ya. Istilahnya kalau misalkan ini ya, kalau di Kristen itu antichrist gitu ya. Jadi kita melawan arah kiblat ya gitu. Nah dari sisi sebenarnya premisnya bagus, tapi kok ya lagi-lagi ya unsur-unsur agama di bawah. Sebenarnya kan ya tidak etis ya, dari mukmin kan kanzab, ini ada kiblat lagi, nanti ntar apa air wudhu, wah langsung ada apa lagi, tasbih, ada apa lagi ya. Ini ya aku ngomong kayak gini karena kekesalan aja sih. Emang nggak ada ya judul atau mungkin topik yang bisa diangkat dari ini ya, hal-hal kontroversial seperti ini. Aku rasa kalau orang Indonesia kreatif ya, tapi memang kreatifnya ini kebablasan, sampai barrier agama atau barrier adat yang harusnya itu sebagai hal-hal yang tidak bisa diusik, itu kok bisa jadi masuk ke ranah situ loh. Ya ini loh kekurangannya kita ini dibebaskan, tapi ya nggak sebebas itu juga ya. Kalau sekarang mungkin di hold atau mungkin di ban ya sama NUI, nggak boleh tayang di bioskop, ya udah itu merupakan kerugian dari sisi production house-nya sendiri ya. Siapa suruh ini ya apa mengangkat hal-hal sensitif kayak gini ya. Sudah tahu kan di kita kan kalau aku sebagai muslim ya nggak mau lah kayak gini ya, mencitrakan buruk muslim di pandangan orang lain gitu ya kalau menurutku. Dan kalau misalkan orang alah ini hal biasa kok, hal biasa gimana gundulmu meledak, nggak mungkin lah ya. Kalau gini hal kecil yang dibiasakan atau dinormalisasi, lama-lama jadi biasa dan kita biasa dijelek-jelekan gitu. Bukan artinya aku ini ya coba memprovokasi, tapi ya guys, namanya ini ya agama, hal suci ya, masa ya harus kita sebagai muslim yang memiliki hal tersebut boleh diinjak-injak? No way man, tidak man, tidak bisa gitu ya. Ya kita sebagai ini ya sesama antar ini ya pemeluk agama, kita juga bisa saling menghormati ya. Apapun agamanya kita saling menghormati, nggak usah lah ada ini ya kayak gini lagi ke depannya. Better untuk para ini ya film kreator atau mungkin sutradara, produser, penulis naskah itu udah deh, kalau misalkan ini ya ada kayak gini udah ditolak aja gitu loh. Kalau ada ide-ide kayak gini ya, kalau ujung-ujungnya ini ya akan di-ban, nah iya jelas loh orang secara ente-ente ini ya apa bisa memasukkan hal yang sensitif ke ranah ini ya kreativitas yang sudah melewati batas gitu ya.
Ya, dan harapanku untuk kedepannya udahlah nggak usah bikin film yang masuk ke ranah agama gini kan, masih banyak kok ini apa judul-judul lain, topik-topik lain yang bisa diangkat. Nggak usah ini ya memperjualbelikan, apalagi dalam tanda kutip agama gitu ya. Apalagi ini ya membuat suatu agama itu kok kelihatannya negatif. Dan kalau dinilai orang kan, nah kok malah kok orang sholat kok dijadiin konten film, aneh. Itu aja nih. Oke, sini malah aku meledak-meledak ini. Itu aja guys. Semoga kita selalu bisa menjaga lisan, sikap, ucapan kita terhadap orang lain, bisa saling menjaga antar umat beragama, apalagi nama baik agama kita sendiri. Thank you guys untuk speak up hari ini. See you untuk next video. Thank you, see you.